Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 7 semester 1 bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini kita khusus akan membahas tentang submateri ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai objek dalam pengamatan IPA. Di antara benda-benda tersebut, ada yang merupakan makhluk hidup dan ada yang makhluk tak hidup. Bagaimana kita bisa mengklasifikasikan sebuah benda termasuk makhluk hidup atau bukan? Nah, anak-anak, suatu benda dikatakan makhluk hidup jika dia memiliki 8 dari ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama yaitu bernapas. Nah, semua makhluk hidup anak-anak pasti bernapas. Bernapas adalah menghirup udara, dalam hal ini yang diambil adalah oksigen, dan mengeluarkan zat sisa yang terbanyak adalah berupa karbon dioksida. Nah, ciri yang kedua yaitu bergerak. Nah, anak-anak, jika benda dikatakan makhluk hidup, maka benda tersebut pasti akan bergerak. Contohnya adalah kita. Kita bisa bergerak bukan karena digerakkan. Beda dengan kertas ketika tertiup angin, berarti dia digerakkan. Tapi di sini yang dimaksud bergerak adalah bergerak dengan kemampuan sendiri. Contohnya kita bergerak dengan menggunakan gaya otot kita. Makhluk hidup yang lain, contohnya tumbuhan, juga bisa bergerak. Tapi gerakan tumbuhan bersifat sedikit, anak-anak. Jadi contohnya adalah gerak tumbuh pada tumbuhan. Jadi ada dia disebut dengan gerak, misalnya adalah gerak fototropisme, yaitu gerak pada tumbuhan yang mengikuti arah datangnya cahaya. Nah, ciri yang ketiga anak-anak adalah memerlukan nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan nutrisi yang dia dapatkan dari proses makan dan minum. Kita bisa beraktivitas anak-anak karena kita mendapatkan nutrisi dari makan dan minum yang kita lakukan setiap hari. Begitupun semua makhluk hidup pasti memerlukan nutrisi. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Nah, semua makhluk hidup pasti bisa tumbuh dan berkembang. Ketika kita dilahirkan, ukuran tubuh kita tidak seperti sekarang. Kita masih bayi, ukurannya kecil. Makin hari kita akan makin tumbuh menjadi sekarang. Kita sekarang sudah memiliki tinggi badan yang jauh lebih besar daripada saat ketika lahir. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa kita adalah hidup karena kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Nah, anak-anak, kita semuanya adalah anak dari orang tua kita. Nah, orang tua kita juga anak dari nenek kakek kita. Nah, anak-anak, itu adalah ciri bahwa kita manusia adalah makhluk hidup karena kita bisa berkembang biak. Contohnya lagi, misalnya kucing. Nah, kucing akan menghasilkan keturunan juga. Nah, di situ dikatakan bahwa kucing tersebut juga makhluk hidup karena dia berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Tumbuhan juga seperti itu. Ya, tumbuhan juga bisa menghasilkan keturunan atau anak. Karena itu tumbuhan juga termasuk makhluk hidup dari ciri yang ini. Nah, ciri yang berikutnya, anak-anak, ciri yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Kalau kita makhluk hidup, maka kita juga akan mengeluarkan zat sisa. Salah satu contohnya adalah zat sisa pencernaan kita. Nah, hewan apakah mengeluarkan zat sisa? Ya, bagus sekali ya. Jadi semua makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa.
hidup yang ketujuh adalah peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi ketika tidak sengaja kita menginjak duri? Apa yang kita rasakan dan apa yang terjadi pada tubuh kita? Maka kita di situ ketika kita tidak sengaja menginjak duri, maka kita akan secara refleks akan mengangkat kaki kita. Nah, itu adalah salah satu ciri bahwa kita sebagai makhluk hidup menanggapi rangsang. Ketika kita melihat cahaya yang sangat silau, maka secara otomatis kita akan menanggapinya dengan cara misalnya menutup mata kita, atau pupil mata kita juga akan secara otomatis akan menyempit, anak-anak. Itu merupakan salah satu juga ciri bahwa makhluk hidup menanggapi rangsang. Nah, ciri yang terakhir, anak-anak, adalah kita makhluk hidup itu memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Namanya adalah iritabilitas. Nah, kita bisa menyesuaikan diri, anak-anak. Contoh, ya, tumbuhan yang habitatnya ada di daerah kering. Contohnya misalnya kaktus. Nah, kaktus akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara daunnya akan bermodifikasi menjadi duri, anak-anak. Nah, itu adalah salah satu cara bagi kaktus agar dia tidak terlalu banyak mengeluarkan uap air, ya, terjadi penguapan karena dia berada pada daerah yang sangat kering dan jarang air. Sebaliknya juga pada tumbuhan yang berada pada daerah yang lembab, misalnya adalah talas, akan memiliki daun yang sangat lebar, anak-anak. Karena daun itu juga berfungsi untuk menguapkan air yang terlalu banyak yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu adalah ciri bahwa mereka termasuk dari makhluk hidup. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah memahaminya? Nah, sekarang anak-anak, di sekitar kita kan banyak mobil sama motor. Nah, mobil dan motor dia punya ciri bergerak. Dia bergerak, bisa digerakkan. Nah, coba kalian tebak, apakah mobil dan motor merupakan makhluk hidup? Ibu tunggu jawaban kalian ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.